Kemudian, apa sih segitiga itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat, oke? Di video kali ini kita akan membahas materi segitiga. Yang pertama, kita akan membahas contoh bangun datar segitiga, kemudian rumus segitiga, kemudian contoh soal, dan yang terakhir adalah cek pemahaman. Kita bahas yang pertama dulu ya. Contoh bangun datar segitiga itu apa aja? Yaitu penggaris yang bentuknya segitiga, kemudian atap rumah yang bentuknya segitiga, kemudian bendera yang bentuknya segitiga, dan masih banyak lagi contoh bangun datar yang bentuknya segitiga. Kemudian apa sih segitiga itu? Jika diberikan 3 buah titik, misalkan titik A, titik B, dan titik C yang tidak segaris, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah sebuah bangun yaitu segitiga. Contohnya seperti ini. Titik A, titik B, titik C, kemudian ini sisinya, sisi CA, sisi AB, dan sisi BC. Gampang banget kan? Lanjut. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang pertama yaitu segitiga sembarang. Seperti ini gambarnya. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama mempunyai 3 sisi, kemudian mempunyai 3 titik sudut, kemudian ketiga sisinya tidak sama panjang, yaitu kalau pada gambar ini sisi AB tidak sama dengan sisi BC, tidak sama dengan sisi CA. Kemudian ketiga sudutnya tidak sama besar, yaitu sudut A tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Gambarnya seperti ini. Apa aja sih sifat-sifatnya kalau dilihat dari gambar tersebut? Yang pertama, mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut, kemudian 2 sisinya sama panjang. Kalau pada gambar tersebut yang sama panjang adalah AB dan AC. Kemudian 2 sudutnya sama besar, yaitu sudut B sama dengan sudut C. Yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Gambarnya seperti ini. Kalau berdasarkan gambar tersebut, sifatnya kita ketahui. Yang pertama mempunyai 3 sisi sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan BC sama dengan CA. Kemudian mempunyai 3 sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan 60 derajat. Berikutnya jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Yang pertama segitiga lancip, gambarnya seperti ini. Kalau dilihat dari gambar tersebut, kita ketahui sifat-sifatnya. Yang pertama mempunyai 3 sisi, kemudian mempunyai 3 titik sudut yang semuanya merupakan sudut lancip. Ingat, sudut lancip sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah segitiga tumpul, gambarnya seperti ini. Kalau berdasarkan gambar tersebut, sifat-sifatnya yang pertama
mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut. Yang terakhir, salah satu sudutnya tumpul. Sudut tumpul itu sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Gambarnya seperti ini. Jika dilihat dari gambar, kita ketahui sifatnya. Yang pertama, mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut. Salah satu sudutnya yaitu siku-siku. Sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Gambarnya seperti ini. Dia siku-siku, dia juga sama kaki. Berdasarkan gambar tersebut, kita tahu bahwa sifat-sifatnya yaitu mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut, kedua sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, dan salah satu sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Yang terakhir adalah segitiga tumpul sama kaki. Gambarnya seperti ini. Dia sudutnya tumpul dan dia juga sama kaki. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa tahu sifat-sifatnya. Yang pertama, mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut. Kemudian, kedua sisinya sama panjang. Dan yang terakhir adalah salah satu sudut tumpulnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Rumus segitiga, ingat, rumus segitiga itu apa aja? Ayo. Dulu kalian sudah pernah belajar waktu SD. Tentunya masih ingat dong. Rumus segitiga itu apa aja? Ada keliling segitiga, yaitu jumlah ketiga sisinya, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kemudian untuk rumus luas segitiganya, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, tuliskan sifat-sifat segitiga siku-siku. Sifatnya yang pertama, mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut. Salah satu sudutnya yaitu siku-siku, yaitu 90 derajat. Lanjut, contoh soal 2. Tentukan keliling dari segitiga yang memiliki alas 8 cm, 6 dm, dan 12 cm. Hati-hati jika mendapatkan soal seperti ini, kalian harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Kita sepakati satuannya kita rubah ke cm semua ya. Jadi 6 desimeter ini kita rubah ke cm jadi 60 cm. Keliling segitiga yaitu S ditambah S ditambah S. Kita substitusikan sisi-sisinya yaitu 8 ditambah 60 ditambah 12. Hasilnya adalah 80. Jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 80 cm. Jangan lupa satuannya ya. Contoh soal yang ketiga. Tentukan luas dari segitiga yang memiliki alas 8 cm, 6 cm, dan 10 cm. Kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Perhatikan ya, mana yang sebagai alas, mana yang sebagai tinggi. Ingat, alas dan tingginya itu pada soal ini adalah 8 cm dan 6 cm. Boleh dibolak-balik. 10 cm bukan ya, karena 10 cm adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang itu adalah hipotenusa. Ingat, hipotenusa bukan sisi miring, oke?
Kita substitusikan alasnya, tingginya. Boleh dibalik ya, alasnya 6, tingginya 8. Pokoknya tidak boleh 10 karena 10 adalah hipotenusa. Hasilnya adalah 24. Jadi luas dari segitiga tersebut adalah 24 cm kuadrat. Cek pemahaman. Cek pemahaman ini kalian kerjakan sebisa kalian. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap pembelajaran kali ini. Cek pemahaman yang pertama, seorang pengrajin akan membuat hiasan dinding berbentuk segitiga dari kayu jati dengan panjang sisi sama, yaitu 30 cm. Di sini ada kata kunci panjang sisi sama, berarti ini adalah segitiga sama sisi. Pertanyaannya, tentukan berapa panjang kayu yang dibutuhkan. Jadi ini adalah mencari kelilingnya. Gampang banget nih. Lanjut ke cek pemahaman 2. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari segitiga siku-siku dan segitiga sembarang. Kalian kerjakan sebisa kalian ya. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kalian belum pahami, silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.